Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi berbeda. Diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Irufeldi. Hingga saat ini, wabah pandemi corona sama sekali belum ada tanda penurunan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Khusus di Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memutar otak, melakukan berbagai manuver untuk menangani wabah ini. Dan juga faktanya mengalami hasil yang sama. Kondisinya semua bergerak memburuk. Perkembangan terbaru per saat ini, Jakarta sebagai ibu kota negara, pusat segala aktivitas nasional, melalui gubernurnya terpaksa melakukan langkah mundur dengan menetapkan untuk kembali pada kondisi PSBB, tidak lagi PSBB transisi. Hal ini diputuskan karena berdasarkan data yang diyakininya bahwa wabah ini semakin merajalela dan harus segera diantisipasi jika tidak ingin menimbulkan masalah yang teramat besar. Menyikapi berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan hasilnya belumlah menggembirakan, maka saya mencoba memberi usulan yang kiranya bisa diambil pemerintah untuk bersiasat menghadapi wabah ini. Saya memberi masukan agar adanya 3 langkah besar yang utama yang harus ditetapkan pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Dan saya akan memaparkannya dalam konten ini satu persatu. Sebelum melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan tentunya klik tombol subscribe. Terima kasih. Langkah pertama, segala aktivitas kerja seputaran hal primer atau kebutuhan pokok utama biarkan tetap berjalan. Namun tentunya mutlak di bawah kontrol protokol kesehatan yang super ketat. Dan juga didukung dengan membuat alur kerja yang terkoordinir, yang berfilosofi pada pembatasan. Aktivitas dan kebutuhan di sektor primer ini adalah kebutuhan mendasar utama yang tidak bisa ditawar-menawar. Dan tentunya kita sama-sama tahu bahwa ini sangat mustahil jika ditiadakan. Maka, aktivitas di sektor primer ini tetap harus berjalan demi mendukung perekonomian dan demi mendukung kebutuhan utama masyarakat. Langkah kedua, ini yang harus jadi perhatian, yaitu tetapkan lockdown alias hentikan total sementara segala aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan sektor sekunder atau berbagai aktivitas demi pemenuhan kebutuhan komplementer yang tidak terlalu urgen mendesak untuk diadakan, yaitu berbagai aktivitas yang bernuansa hiburan, entertainment, kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, jalan-jalan, dan berbagai sejenisnya. Karena selain itu bukanlah kebutuhan mendasar yang mutlak harus diadakan, juga dari sektor ini berkontribusi besar menimbulkan penyebaran virus, yang mana aktivitas sekunder yang mayoritas bernuansa hiburan ini sangat identik dengan penggalangan keramaian atau kerumunan. Langkah ketiga, ini langkah yang tidak kalah pentingnya, yaitu pastikan adanya bantuan sosial pada masyarakat. Dan bantuan sosial ini lebih diprioritaskan khususnya pada berbagai pihak yang berkecimpung di sektor sekunder tadi, terutama di tingkat para pekerjanya. Sesuai dengan langkah kebijaksanaan kedua di atas tadi, bahwa sektor sekunder inilah yang akan mengalami imbas paling besar. Maka, bantuan pemerintah harus lebih diprioritaskan di sektor ini, baik dalam jumlah sasaran penerimanya yang harus dipastikan maksimal, bahwa semuanya harus mendapatkan bantuan ini, tidak ada boleh yang terlewatkan. Dan juga pastikan nilai bantuannya juga sesuai dengan yang dibutuhkan. Jangan bantuan sekadarnya, apalagi dalam jumlah yang tidak mencukupi. Metode bantuan sosial seperti ini bisa jadi semacam referensi bagi pemerintah. Kiranya bantuan sosial ini bukanlah disebar dengan konsep bagi rata ke semua masyarakat, sebagaimana yang sebelumnya pemerintah lakukan, yaitu tanpa didasari latar belakang kondisi tiap orang per orang, tanpa didasari pada sebuah kebijaksanaan yang tepat guna. Jadi, dari langkah kebijakan yang diputuskan di atas, pemerintah punya panduan ke arah mana atau kepada siapa bansos itu harus diprioritaskan, yaitu kepada pihak-pihak yang mengalami imbas langsung dari kebijakan yang diputuskan pemerintah di atas. Dalam ini, tentunya pihak yang menggantungkan hidupnya di aktivitas sektor sekunder. Pemerintah memang harus adil dalam memberi bantuan. Namun ingat, adil itu hakikatnya bukan bagi sama rata, tetapi dibagi sesuai porsinya.
Analoginya, bantuan senilai Rp10.000 yang dibagi satu keluarga dengan satu orang anak akanlah tidak terasa sama manfaatnya dengan satu keluarga yang memiliki 4 atau 5 anak. Jadi adil itu adalah bukan jumlahnya yang sama dibagi rata, tetapi adil itu adalah jumlahnya disesuaikan kepada siapa yang membutuhkan. Demikian sekadar masukan dari saya, yang kiranya jika ini bisa dilaksanakan pemerintah dengan tegas dan disiplin ketat, dan tanpa adanya tarikan-tarikan kepentingan berbagai pihak di kalangan atas, saya sangat yakin ini akan efektif. Efektif untuk bersiasat hidup di tengah deraan wabah corona. Saya gunakan kata bersiasat, bukan kata berdamai, karena kita tidak akan pernah berdamai dengan corona, tapi kita bersiasat hidup di tengah deraan corona. Dan dengan metode ini, saya yakin kita akan bermuara pada menurunnya penyebaran virus COVID-19. Insya Allah. Sebagai penutup, sekiranya teman-teman sepemikiran dengan usulan saya ini, silahkan sebarkan konten ini, dan atau ada memiliki usulan-usulan untuk memperkuat, silahkan sampaikan di kolom komentar. Demikian saya sampaikan, semoga ini bermanfaat dan kiranya bisa disikapi dengan positif dan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.